udah bahas sedikit soal headline yang di halaman 1 ya. Betul. Terus juga soal anggaran yang request dari KPU Kabupaten Serang untuk ada tambahan anggaran untuk Pilkada Kabupaten Serang sebesar 26 miliar ya rencananya ya. Nah, ngomongin soal anggaran juga kita pengen nanti setelah ini sambil kita menunggu untuk tamu kita ngobrol bareng di live Instagram tentang tema kita hari ini menyelamatkan Bank Banten, menyelamatkan apa? Nah, ini bersama dengan Direktur Eksekutif Patiro Banten, Angga Andrias. Nanti setelah ini kita sambil menunggu untuk live Instagram bareng dengan Pak Angga Andrias, Direktur Eksekutif Patiro Banten ya. Ya, sambil Rahman nanti cek untuk live Instagram. Jadi untuk yang belum follow Instagramnya Seranggawe bisa di follow dulu @seranggawe_fm. Nah, ini ke Bang Panji lagi nih. Selain itu di Banpers hari ini, berita-berita apa lagi nih yang menarik, yang wajib banget kayaknya dibaca nih? Selain tadi ada 2 berita tadi. Masih tentang pilkada juga. Pilkada. Emang ini pilkada lagi ini juga. Benar. Kalau di headline tadi, di halaman 1 tadi kita sempat yang bicara yang P3 itu ya. P3 juga merekomendasikan untuk Cilegon juga. Tapi ada perbedaan sedikit. Ternyata ke Cilegon ya, untuk P3 itu IE awam, ternyata di Cilegon ini PDIP mengklaim IE Reno. Jadi PDIP ini mengklaim bahwa yang akan diusung saat ini adalah IE dengan Reno. Nah, ini cukup menarik juga. Beda pasangan gitu ya. Beda pasangan antara P3 dengan PDIP, tapi ini cukup menarik. Jadi dinamis di Pilkada Kota Cilegon juga cukup lumayan. Jadi ada politiknya terasa gitu. Sedang dinamisnya gitu. Tapi kalau untuk yang dari jalur independen ini memang sudah daftar ya di masing-masing KPU ya. Untuk di Cilegon maupun di Kabupaten Serang lainnya. Kalau jadi Kabupaten Serang nggak ada. Nggak ada, semuanya lewat partai ya. Tidak ada yang non partai berarti. Kecuali untuk Cilegon yang memang lebih ramai kayaknya ya. Cilegon, Pandeglang itu ada, tapi untuk yang Kabupaten Serang nggak ada. Jadi ini masih dalam masih dalam diajukan dulu dari masing-masing partainya ya. Masih penjajakan juga sih sebenarnya. Penjajakan juga masih belum diputuskan ya. Karena keputusan tetap ada di DPP. Gitu. Jadi ya cukup menarik juga, saling mengklaim ini cukup menarik kan. Jadi sebenarnya apalagi tadi pasangannya beda ya. Pasangannya beda. Walaupun satu namanya tetap calon wali kotanya sama, tapi wakilnya beda. Ini cukup menarik sih. Cukup menarik untuk diperhatikan karena berarti masyarakat juga diberikan pilihan yang cukup banyak juga kan, nanti jadi menarik juga. Variasi berarti ya. Variasi lebih banyak. Tapi kalau untuk dominasi di Cilegon kayaknya untuk pasangan calonnya lebih banyak ya ketimbang di daerah lain. Kan ada 4 kabupaten kota ya yang diselenggarakan pilkada serentaknya. Kalau ya sebenarnya sih di Tangsel juga sama. Rame juga. Tapi untuk Cilegon ini karena mungkin kursi yang dibutuhkannya juga tidak terlalu banyak, hanya cukup 8, jadi dinamisnya terasa gitu. Itu sih untuk yang sekarang. Jadi saat ini yang di Cilegon headline yang kami angkat itu PDIP klaim IE Reno. Oke, siap. Oke, ini tadi soal ngomongin politik ini kayaknya pasti nggak jauh-jauh dari pilkada karena memang tahun politik juga ya di 2020 sendiri. Ini ada rencana geser nggak sih kalau dari Banten Pos sendiri ngedengernya? Apakah ada pergeseran tanggal? Apa tetap di bulan September yang sama nih dari rencana awal? Kalau sempat kita juga menaikkan di nasional bahwa beberapa koalisi masyarakat sipil itu kan sedang membuat petisi online. Cuman kami belum mendengar kembali sih bagaimana tindak lanjutnya. Terakhir itu memang sudah hampir memenuhi target petisinya gitu. Jadi cuman untuk saat ini memang karena pemerintah pusat itu sudah menentukan bahwa untuk Desember ya saat ini ya tetap di Desember itu. Di Desember berarti ya. Oke. Ini juga kita sambil menunggu nih Pak Angga Andriasnya belum masuk ya? Sudah masuk. Sudah live Instagram? Di live Instagram sudah masuk. Oke, mungkin kita bisa langsung join kali Kang Banten Pos ya. Kita bisa Kang Banten Pos jadinya ya. Kang Redpel Banten Pos, kita ngobrol-ngobrol juga dengan Direktur Eksekutif Patiro Banten. Bukan Patrio. Patrio itu udah
Masih ada apa bubar ya? Personelnya masih ada Masih ya. ada ya. Kita sapa dulu, udah ada live Instagram Rahma. Oke, kita sapa dulu. Ini ada dari Pak Angga Andreasnya, baru bergabung, angkat tangan. Iya. Lalu ada dari Pajak 4311. Lalu ada dari Nurul Fazril 17. Oh, ini udah gabung di live Instagramnya ya. Iya. Temanya ini masih seputar Bank Banten ya. Menyelamatkan Bank Banten, menyelamatkan apa? Nah, ini Direktur Eksekutif Patiro Banten, Angga Andreas. Mungkin review juga tentang kasusnya Bank Banten kali Kang Panji ya. Ini terkait dengan apa namanya? Ini kan Bank Banten sedang happeningnya juga di berbagai media gitu. Sebenarnya kasusnya mungkin kita sedikit review. Seperti apa sih, Kang? Ya, sebenarnya awalnya itu adalah mendadak pemindahan rekening kas umum daerah itu ya. Tiba-tiba Pak Gubernur itu mengeluarkan surat bahwa pemindahan rekening kas umum daerah ke BJB. Sebenarnya proses mendadaknya ini yang bikin juga lumayan bikin rame ya. Iya. Nah itu akhirnya muncullah gejolak di masyarakat. Ada hampir ya miras gitu kan, semua penarikan dan sebagainya, muncul interpelasi dari PDIP dan terus tiba-tiba ada merger, ada rencana merger dengan Bank BJB dan ada rencana peminjaman juga gitu kan ke Bank BJB, sampai terakhir akhirnya yang kita tahu sendiri bahwa tiba-tiba harus ada penyehatan yang Rp 1,9 triliun itu yang itu digunakan untuk modal penyehatan Bank Banten. Nah itu terakhir yang di situ dan hasilnya dari itu PDIP menarik interpelasinya. Nah terakhir di situ. Baik. Ini udah tersambung langsung ya Rahma ya dengan kita Bang Angga. Live bareng. Kita sapa dulu Bang Angga. Halo. Iya halo. Halo Bang Angga. Ya terdengar suara? Terdengar ya suaranya ya. Oh iya. Oke, mungkin agak sedikit kecil. Sedikit kecil ya? Iya. Mungkin Pak Angga mungkin agak sedikit kalau ada headphone bisa pakai headphone supaya lebih jelas suaranya, supaya kita speakernya juga jelas di sini. Halo Bang Angga. Boleh. Oke. Ya, halo. Ya, sebentar. Saya akan headphone dulu. Nah, Bang Angga ini Direktur Eksekutif dari Patiro Banten. Nah, ini juga kita bakal bahas terkait dengan Bank Banten gitu ya. Iya. Karena kita juga pagi-pagi sebenarnya kita pengennya sih mendatangkan ke studio, tapi karena sedang ada COVID-19 ini ya, jadi kita nggak bisa berkerumun dulu di sini. Jadi kita live Instagram aja, kayak orang-orang gitu kan. Kekinian ya. Yang kekinian memanfaatkan informasi sekarang gitu. Betul, kita pakai teknologi sekarang yang kita nge-live bareng. Nanti kapan-kapan juga kita ketemu kok ya pasti ya. Aduh, walaupun jauh tetap dekat di hati. Benar. Ini Bang Angga nyarinya di mana nih kira-kira? Oh, dia datang lagi nih. Oke. Halo Bang Angga. Oke. Halo, terdengar? Terdengar sayup-sayup. Iya, agak sayup sih sebenarnya ya. Iya ya. Tapi tetap. Nanti saya akan dekatkan saja kalau lagi bicara. Oke, siap. Nah, udah lebih oke sih sebenarnya suaranya. Oke. Kabar sehat Pak Angga? Oh, alhamdulillah sehat. Ini semenjak WFH. Tapi sekarang di normal ya. Ya semenjak WFH di rumah aja. Di kantor atau di rumah? Sekarang sih lagi di kantor. Karena udah mulai kita mulai masuk transisi, jadi coba membiasakan diri. Biasakan diri lagi seperti biasa ya. Pagi-pagi udah nongkrong di kantor. Iya. Silakan. Bang Panji nih, apa yang mau ditanya ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Angga? Sehat. Ya. Iya. Oh, gini. Ini lagi di kantor ya? Lagi di kantor? Iya, lagi di kantor sekarang. Lagi standby dari tadi. Tadi kayaknya saya lagi diomongin. Lagi. Diomongin.
Terkait Ya, ini Bang Angga, yang kita akan sekarang ini kan itu terkait Bank Banten ya. ya. Kalau ngelihat rame-ramenya Bank Banten saat ini gitu kan, Patiro Banten sendiri mengikuti tidak perkembangan terkait isu Bank Banten ini sampai saat ini itu bagaimana menurut Patiro Banten sendiri gitu? Oh, oke, oke. Ah, ya, ini emang kita waktu bulan April kemarin kita baru melihat dari jauh, tapi pas Juni ini kita sudah mulai mengikuti diskusi sih, beberapa diskusi baik dari penggugat Bank Banten maupun dari apa akademisi dan dari masyarakat sipil juga kita sudah mengikuti diskusinya. Kita melihat sih Bank Banten ini memang banyak persoalan gitu. Emang sudah dari awal, mulai dari pendiriannya sendiri emang bermasalah dan memunculkan uh, apa ya kerugian. Jadi memang dia dibeli dari bank sakit, tapi ternyata Pemprov Banten belum bisa bagaimana menyehatkan. Karena dari 3 tahun terakhir, kalau dilihat dari lokadata.id grafiknya, laba ruginya tercatat itu terus naik. Gitu. Nah ini belum ada keberhasilan gitu. Sedangkan di sisi lain sebelum Bank Banten juga ada PT BGD, ini juga banyak masalah. Jadi sebenarnya polemik Bank Banten ini yang sangat dicita-citakan oleh warga Banten untuk punya bank sendiri juga dari awalnya dari induk perusahaannya juga bermasalah. Di sisi lain kalau kita lihat PT BGD ini tidak mampu untuk melakukan apa-apa gitu. Ketika likuiditas Bank Banten ini tidak mampu untuk melakukan pencairan, gitu. Nah sebenarnya ini ada apa gitu? Kenapa PT BGD sebagai perusahaan tidak bisa untuk bertanggung jawab terkait hal ini, gitu? Padahal penyertaan modalnya dari. Jadi kan kalau ngeliat ini sebenarnya keributan ini tuh apa sih sebenarnya ini? Jadi kalau ngomongin menyelamatkan Bank Banten ini sebenarnya menyelamatkan apa sebenarnya yang kalau Pak Tiro Banten lihat ini sebenarnya seperti apa sih? Ini Bank Banten ini seperti apa sebenarnya dalam penyelamatan ini? Ya, kalau kami melihat di Bank Banten ini sebenarnya menyelamatkan apa ya? Kalau tadi yang mungkin saya mendengar agak Pemprov Banten ini, Gubernur Kepala Daerah kita kan agak koboi. Kebijakannya tergesa-gesa. Nah, ini kalau menyelamatkan, kalau kita lihat Bank Banten ini emang diselamatkan karena emang ada target di RPJMD sebelumnya bahwa kita ada realisasi untuk melakukan pendirian Bank Banten di periode sebelumnya, kayak gitu. Nah, sekarang terkait ada dalam RPJMD. Ada dalam RPJMD target iya, pendirian di tahun 2017. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi di RPJMD-nya kepala daerah sebelumnya. Nah, namun saat ini kita nih kurang begitu tahu ya. Sedang sebenarnya dilema sih. Ketika ingin menyelamatkan Bank Banten, likuiditasnya juga parah, gitu. Tapi ketika tidak diselamatkan, maka Provinsi Banten tidak boleh mendirikan bank selama 20 tahun. Kayak gitu. Oh, jadi ada sanksi ya jika ini tidak diselamatkan itu? Iya, ada sanksinya. Beberapa kali kami ikut diskusi dengan para akademisi, itu ada sanksi bahwa 20 tahun tidak boleh mendirikan. Nah ini mungkin jadi polemik lah di Banten sendiri terkait Bank Banten ini. Kalau ingin diselamatkan, ya banyak yang harus disehatkan sih. Tidak hanya suntikan modal. Kan dalam aturannya sendiri itu rekening kas umum daerah itu tidak wajib juga ditaruh di bank daerah kan sebenarnya. Hanya dituliskan ditaruh di bank yang sehat gitu. Iya, nah, betul. Kalau misalkan ada hubungan tidak antara rekening kas umum daerah ini dengan proses penyehatan seperti yang muncul saat ini rekomendasi dari OJK itu? Kalau proses penyehatannya sendiri
terkait rekening kas umum daerah sebenarnya tidak terkait ya kalau menurut kami sih. Karena ini dua hal yang berbeda sih intervensinya ketika rekening kas umum daerahnya dipindahkan ya untuk menyehatkan, tapi di sisi lain perlu ada dari upaya Pemprov gitu. Sebenarnya kalau emang ditarik tidak berhubungan, tapi di jangka panjang kalau ya menurut saya sih RKUD kalau kembali ke Bang Banten ada potensinya juga, yaitu potensi karena BPD ini kan basisnya ASN ya, artinya potensi nasabah dan potensi kreditornya itu dari ASN. Memang kalau RKUD-nya dipindahkan, artinya gaji ASN pada pindah juga, kayak gitu. Nah ini bisa memicu pengurangan potensi nasabah di Bank Banten tersebut, kayak gitu. Ada yang ya, oke. Kita juga sambil Pak Angga Andreas, kita sambil sapa juga nih ya yang sudah menonton di live Instagram kita ya. Oh iya. Kita sapa dulu, ada Ayusmi Ningrat, halo selamat pagi. Ada Anggun juga nih ya. Ada Anggun juga, siapa lagi nih? Cukup banyak juga ya. halo Anggun. Juga sedang menonton Nurul Fajril, Anggun, Fitri Ratu, hai. Halo, saya lagi nonton juga ini. Nonton juga. Iya. Mungkin kita lanjut lagi, Kang. Ada lagi yang ingin ditanyakan karena ini juga polemiknya cukup banyak juga nih, bisa dibilang ini permasalahannya kayaknya nggak selesai, ada lagi ya kayaknya. Diskusinya jadi banyak sekali. Benar. Ya ini kan jadi muncul banyak diskusi ya Kang Angga ya. Iya, betul. Jadi menarik juga ya, jadi sepertinya terlihat bergairah sekali, mulai dari akademisi, aktivis dan sebagainya gitu. Tapi ada yang berbicara juga bahwa ini tidak murni tentang ekonomi daerah, tapi ada unsur politiknya juga. Nah ini dari Patiro Banten ini melihatnya bagaimana? Jadi apakah memang benar ada unsur politik dan cukup kencang, ataukah memang ini mah emang bentuk sebuah, ya kalau DPRD kan memang lembaga politik ya, tapi emang ini bentuk check and balance dari DPRD juga, untuk mengawasi kebijakan dari gubernur. Nah sebenarnya dari Patiro Banten ini melihatnya bagaimana, unsur politik atau memang murni ini untuk penyelamatan keuangan daerah? Kalau politik memang ini kayak beda tipis-tipis lah. Menurut kami sih emang ketika ada polemik di pemerintahan maka mungkin ada unsur-unsur politik yang akan mulai melakukan sepak terjangnya momentum ini gitu. Tapi sepanjang kalau kita lihat ada di dokumen perencanaan gitu sudah sesuai dengan visi misi dari Provinsi Banten sendiri, menurut saya ini mungkin sebuah upaya untuk menyelamatkan gitu, terlepas dari unsur-unsur politiknya. Memang waktu pendirian Bank Banten itu ini menjadi produk politik dan bahan kampanye dari kepala daerah sebelumnya untuk melakukan kampanye, karena ini bagian dari prestasi kayak gitu. Tapi kita harus melihat ke belakang bahwa sebenarnya ini masuk ke dalam cita-cita atau visi misi dari Provinsi Banten, atau hanya bagian dari politik saja. Nah kalau bagian dari politik mungkin kita bisa lihat memang semua momentum ini jadi sepak terjang emang buat untuk para politisi dan politik. Tapi kalau dari berbicara ini sebenarnya Bank Banten ini BUMD atau bukan gitu kalau dari hasil analisisnya itu? Itu ini yang jadi persoalan. Bank Banten itu anak dari BUMD, dari PT BGD gitu. Jadi dia bukan BUMD gitu, tapi anak dari BUMD Provinsi Banten. Anak perusahaan. Sebenarnya gubernur itu bertanggung jawab langsung atau dia itu hanya nasabah prioritas dari Bank Banten tersebut kalau misalnya emang anak BUMD? Itu jadinya bagaimana sebenarnya kalau itu? Nah ini kami perlu kajian lebih dalam terkait ini ya. Bagaimana posisi
Pemprov Banten kepada anak perusahaan di apa di BUMD tersebut gitu posisinya. Tapi selama ini kan seperti posisinya seperti BUMD saja karena di PP apa di PP yang saya lihat di PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD posisi Pemprov Banten sendiri seperti menganggap Bank Banten itu ya BUMD gitu. Padahal kan dia hanya anak. Nah ini mungkin perlu sebenarnya kami dalami lagi terkait hal ini, gitu. Nah tapi kalau di BUMD sendiri emang si Pemprov Banten punya kewenangan terkait pernyataan modal, bahkan pembinaan dan pengawasan pernyataan modalnya juga perlu dilakukan. Tapi ketika ke PT Bank Banten ini posisinya seperti apa mungkin kita belum mencoba ke arah situ. Ya, berarti ini polemiknya apakah nanti juga masih akan terus berlanjut atau seperti apa nih kira-kira Kang Panji ya? Kalau melihat seperti ini ya. Apalagi sekarang udah ditarik interpelasinya kan ini jadi makin ini juga. Mau kemana ini arahnya? Kalau dari kacamata Kang Panji dan Pak Angga Andreas sendiri nih melihatnya ntar kedepannya seperti apa sih Bank Banten ini apa ya bisa dibilang gambaran solusi terakhirnya yang harusnya dilakukan apa namanya untuk Bank Banten ini? Ya kalau kami dari bank ini masih sebenarnya bagaimana pencapaian yang dari perencanaan itu sih sebenarnya kan. Kalau tadi baru dapat informasi dari Kang Angga ini bahwa ini sudah masuk ke PJMD, berarti kan sebenarnya Pemprov memang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyehatkan Bank Banten ini. Karena itu merupakan bagian dari target programnya beliau gitu. Itu sih kalau untuk ininya. Tapi selama ini Pemprov apakah sudah benar-benar bertanggung jawab atau belum nih kira-kira? Nah, ini Kang Angga nih yang bisa jawab. Kang Angga deh, Kang Angga. Halo Kang Angga. Iya. Kang Angga tuh. Kalau sebenarnya Pemprov sudah melakukan upaya penyehatan belum untuk Bank Banten ini? Kalau upaya penyehatan sih, kalau ngelihat track recordnya, saya menganggapnya belum sih karena beberapa kali penyertaan modal juga itu belum dilakukan. Nah saya nggak tahu nih bagaimana karena setiap perusahaan pasti ada evaluasi tahunan dari provinsi. Nah, semenjak berdiri Bank Banten sendiri, itu kan selalu mengalami kerugian dan selalu ada evaluasi tahunan. Tapi kok tidak ada perkembangan gitu. Malah kerugiannya semakin meninggi. Nah, menurut saya Pemprov ini belum melakukan penyehatan. Nah, ketika ada polemik seperti ini, wah langkah-langkahnya baru. Artinya Mas, kebijakannya reaktif, tapi belum tentu untuk melakukan penyehatan. Kalau menurut dari Patiro Banten. Jadi reaktif ya, lebih pada ada aksi baru reaksi. Iya, ada reaksi dari masyarakat baru. Tapi ketika tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kerugian, tidak ada effort dari Pemprov Banten sendiri untuk melakukan pengembangan gitu dari Bank Banten. Jadi kasarnya berkembang enggak, merugi iya gitu ya. Iya. Ya mungkin hidup yang segan jadi mati tamal. Iya, nasabah-nasabah yang mungkin selain non ASN inilah yang mungkin jadi khawatir juga dan panik mungkin ya. Jelas panik itu. Pasti rame-rame ya jangan sampai sih ya mungkin narik dananya dari Bank Banten juga bisa jadi. Gue atau kenapa-napa gue ambil aja. Iya, gitu. walaupun cuma 50.000 misalnya ya. Iya sayang kan lumayan. Oke, Kang Panji nanti kita lanjut lagi ya bersama dengan Pak Angga Andreas. Pak Angga Andreas nanti Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Oke. Nanti kita gabung lagi di sesi yang selanjutnya karena ada jeda iklan yang akan segera muncul dulu di siaran pagi kita kali ini. Dan kemana-mana nanti gabung lagi ke Kang Angga Andreas ya. Oke, siap. Serangga WFM. Seger bener. Kita balik lagi nih di siaran pagi Collabs bareng sama Banten Pos. Masih ada Bang Panji. Dan kita masih ngobrolin juga sama Bang Angga nih ya di Instagram. Kita akan nyambungin lagi di live Instagram bareng sama Patiro Banten. Masih sudah nyambung lagi belum, Sep? Cek dulu ya. Oke, Bang Angga juga sambil minum kopi lah ya.
Belum nyala ya, bentar. Nah, Oke. Tadi tuh menarik banget sih ya, ini soal Bank Banten ini terkait dengan penyelamatan Bank Banten, penyertaan modal juga. Berarti untuk yang rencana merger dengan BJB ini mungkin terancam nggak jadi atau gimana nih ya? Iya, kelihatannya nggak jadi ya kan Kayaknya nggak kemarin jadi gitu. ya. Karena kan ada yang dari OJK terbaru itu. Ya, rekomendasi dari OJK itu, untuk menyelamatkan itu tadi ya. menyelamatkan itu. Yang 1,9 triliun itu Dari yang Kasda dari Pemprov Kasda ya. Pemprov. Baik. Karena, Sebenarnya, karena juga menariknya ada penolakan juga sih iya, dari beberapa DPRD sana ya, dari DPRD Jawa Barat itu melakukan penolakan. penolakan juga ya Iya. dari sananya untuk Untuk sebaiknya nggak merger merger, gitu. karena, menurut perhitungan dari komisi berapa saya lupa, antara komisi 2 atau komisi 4 itu apa namanya, kalau merger itu harus dengan yang sama-sama sehat lah gitu, misalnya gitu. Kalau lagi agak Kalau kurang lagi sakit, sehat, nanti lagi sakit ini. gini malah justru potensi resikonya lebih Resikonya besar lebih kali besar, ya makanya, gitu. Dari DPRD itu, dari Jawa Barat itu beberapa menolak. fraksinya menolak begitu ya untuk merger Untuk tadi. merger, komisi yang menolak. Komisinya yang menolak. Ya ini mungkin juga ada kepanikan juga masih ya, bukan hanya di Provinsi Banten sendiri. betul. Oke, dari DPRD Bantennya sendiri kalau Bang Panji lihat gimana nih? Apakah juga mendukung langkah yang diambil dari Gubernur Banten sendiri nggak? Sempat ada pertanyaan beberapa kali kan ya. Sempat ada, makanya kan muncul interpelasi. Tadinya awalnya kan bukan satu partai saja yang akan melakukan interpelasi itu kan untuk ini. Tapi tiba-tiba ternyata sendiri dan tiba-tiba juga yang menarik semua kan. Ya itu sebenarnya udah bentuk ada pertanyaan dari DPRD. Iya. Ini kenapa kebijakan ini mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik dengan lembaga ini. Padahal kan sebenarnya pemerintah daerah itu ya antara gubernur dengan DPRD itu kan harus selalu saling komunikasi. Iya. Nah ini kelihatannya untuk yang Bank Banten ini tidak terjadi itu komunikasinya itu, baik komunikasi politik maupun komunikasi yang lainnya gitu kan itu tidak terjadi. Ya, pada akhirnya emang jadi polemik saat ini. Dan hari ini memang kita juga mengangkat sih bahwa ada dua opsi dari Dewan terkait penyehatan Bank Banten untuk tindak lanjut dari itu. Nah ini cukup menarik juga, sudah mulai muncul solusi penyehatan, sudah mulai muncul lagi solusi penyehatan, bukan muncul kebijakannya salah gitu kan. Kalau kemarin-kemarin itu kan muncul kebijakannya salah, WH salah atau apa gitu kan, tapi udah mulai muncul solusi, udah mulai muncul opsi-opsi penyehatan. Nah ini juga makin menarik sih sebenarnya. Kalau lihat dari ini. Jadi bukan mencari kesalahannya tapi mencari solusinya. Sekarang udah mulai ke solusi. Untuk menyelamatkan tadi ya, Bank Banten tadi. Udah bukan waktunya saling salah-salahkan ya. Harus saling memaafkan, kita cari solusinya gitu ya. Gitu. Cari solusi langsung. Udah langsung cari solusi ini. Ini menarik ketika ini. Oke, kita sapa dulu yang ada di Instagram ya. Yang udah gabung? Yang udah gabung ada siapa? Ada Sofyan _ halo. Halo, selamat pagi. Dipo Banten Fuso, halo. Cus, pasang iklan di sini. Iya dong. Ini Angga Andrian juga bergabung juga, Andreas ya. Pak Angga ini juga bergabung, nanti kita live bareng lagi. Kita juga masih pengen tanya-tanya lagi seperti apa begitu ya. Tentang kasus dari Bank Banten ini. Sudah bergabung Rahma? Kita juga masih pengen tahu nih Kang ya, Kang Panji. Ini juga masih banyak pertanyaan ya ke Pak Angga Andreas ini terkait dengan yang diselamatkan apa sih sebenarnya dari Bank Banten ini kan? Apa yang diselamatkan? Kalau dari usia Bank Banten sendiri kan belum terlalu lama lah ya. Belum terlalu lama. Hitungan tahun lah ya. Hitungan tahun dan langsung ada yang dipenjara sebenarnya. Iya betul ya. Masih balita udah bisa menjarain orang ya. Iya. Jadi emang ini kenapa Patiro Banten cukup menarik sih sebenarnya karena dia ada di luar sisi itu, di luar dari sisi yang kemarin-kemarin naik dalam berita ya. Jadi mungkin bisa sedikit lebih netral dalam melihat kondisi ini gitu. Makanya bisa jadi dia juga memiliki solusi untuk ada rekomendasi ya, seperti halnya yang disampaikan dari OJK juga terkait dengan rekomendasi dari OJK. Sudah nyambung, Rahma? Sudah ya. Sudah sapa lagi, Bang Angga. Iya, halo. Oke. Ya. Terdengar jelas ya?
Tapi agak-agak lebih kecil kayaknya Ini dari lebih yang tadi kecil ya. dari yang tadi nih. Oh, lebih kecil dari yang tadi ya? Ada. Iya, Kenapa kenapa? suaranya? Oh, kata Asko. Kalau gitu Ya, seperti kata Asko. tidak usah Bagus, pakai lebih besar handphone lagi. saja. Halo? Halo? Halo. Iya, terdengar ya, Pak. Ya? Ini ada Ada agak-agak feedback jadi feedback ya. Gimana nih mungkin? Coba di Agak feedback ya? iya. Hmm, Suara kita lagi ya. iya. Permasalahan suara nih. Kalau new normal kayak new normal. COVID ini kayak gini nih jadinya nih. Agak kaget kaget kita dengan teknologi. Pinter-pinter lah ya. Kalah sama anak SMP. Iya. Iya. Udah jadi agak gapteknya kelihatan ini sekarang. Halo Bang Panji. Halo, Bang Panji. Halo, Bangga. di sini. Ya. Kalau ini feedback suaranya tapi kecil ya? Enggak, ini udah agak Tapi mending. setidaknya Ini bisa agak mending. kedengeran lah Ya, ya. ini agak mending. Oh, agak mending tadi. Agak Oke, mending. oke. Ya, gimana nih Oke. Kak Panji? Ini masih sudah bergabung lagi Pak Angganya. Iya. Masih banyak yang juga yang ditanyakan nih ya terkait Bang makin Banten ini, menarik. Kang, ya. Menarik ini sebenarnya. Hmm. Oke. Enggak. Iya? Kan tadi kan Iya. tadi kita udah bicara bahwa memang ada unsur politik dalam ini ya. Tapi ternyata ada konsekuensi yang 20 tahun itu kita tidak bisa mendirikan bank lagi kalau misalkan ini dinyatakan kolaps gitu ya. Tapi kalau misalkan merger antara Bank Banten kan kemarin sempat muncul opsi ada merger antara Bank Banten dengan Bank BJB. Kalau itu secara aturan bagaimana kalau misalnya itu terjadi gitu Pak? Merger antara Bank Banten dengan BJB ini sebenarnya kayak gimana nantinya? Kalau merger ini kan memang dari rekomendasi OJK sendiri ya, bagaimana menyehatkan perbankan gitu di Banten maupun di Jawa Barat kayak gitu. Memang kalau beberapa tahun terakhir memang harusnya ada pemangkasan sih terkait bank ini karena terlalu banyak. Tapi di sisi lain juga daerah juga punya cita-cita sendiri terkait ini untuk upaya desentralisasi. Kalau merger sendiri, kalau sepanjang kami lihat sebenarnya ini kan langkah yang baik ya. Maksudnya bukan akuisisi tapi hanya penggabungan gitu. Artinya ada karena di BUMD sendiri kan BUMD itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah gitu. Nah sebenarnya ini wajar gitu, tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena itu nggak masalah, karena di PP-nya pun ada, di kebijakannya ada. Kalau kemarin itu ada penolakan, sempat ada penolakan, merger dan sebagainya. Ini sebenarnya penolakannya ini kalau dari Patiro Banten sendiri melihatnya itu ini penolakan apa sebenarnya? Penolakan yang ininya sifatnya politis ataukah emang penolakan yang berharap memang Banten memang harus punya bank sendiri gitu sebenarnya? Nah ini pro. Sebenarnya ini agak-agak pro kontra sih, ya. Kalau dari sisi kami memang melihatnya kan memang tujuannya untuk melihat ada cita-cita sendiri dari Provinsi Banten. Karena dulu sejarahnya Banten itu punya bank sendiri gitu. Cuman ada kebijakan pemerintah pusat yang akhirnya mati dan sekarang ingin dilanjutkan kembali ke ya itu saya diskusi sama Pak Mufti Ali. Nah terkait yang sekarang ini saya melihatnya penolakan merger Bank Banten ini jadi bukannya untuk melakukan penyehatan ya, tapi ya seperti ada unsur politis, seperti ada ini seperti momentum momentum bagaimana mengkritisi kebijakan atau apa gitu. Sebenarnya kan ini langkah-langkah juga sudah rekomendasi dari berbagai pihak. Kalau menurut saya pribadi saya melihatnya seperti itu. Tapi ini banyak unsur politis yang kita bisa lihat sendiri sih situasinya. Jadi lebih kencang unsur politisnya ketimbang upaya penyehatan. Ingin menyelamatkan. Iya betul. Oke.
Kan kemarin itu sudah keluar bahwa rekening kas ini ada apa yang namanya, sebentar saya baca, konversi dana kasda untuk jadi penyertaan modal Bank Banten. Oh ya. 1,9 triliun. Kalau Pak Tiro Banten itu melihatnya bagaimana kalau itu? Dari konversi ini itu bagaimana? Apakah ini hanya reaksi semata atau emang ini sudah on the track lagi untuk penyehatan Bank Banten? Nah ini kita belum tahu ya roadmap-nya seperti apa. Apa sih yang ingin dilakukan Pemprov Banten? Kalau ini menurut saya reaksi. Emang dari berbagai reaksi dari masyarakat juga. Ini untuk meredam interpelasi katanya, sehingga interpelasi ditarik gitu. Tapi dan suratnya juga tidak berkekuatan hukum tetap kalau dilihat. Nah, ini jadi persoalan sih. Apakah ini untuk penyelamatan atau emang hanya reaksi saja? Tapi kalau dilihat sih ini baru reaksi ya, reaksi untuk menyelamatkan. Belum ada langkah-langkah yang terlihat gitu dari Pemprov Banten sendiri. Jadi apa sih sebenarnya inovasi yang dilakukan? Oh, jadi ini lebih menyehatkan Bank Banten atau menyelamatkan diri tadinya? Ini gimana ini sebenarnya kalau dengan adanya yang rekonversi kasda ini? Ya, rekonversi kasda ini sebenarnya mungkin keduanya kali ya, karena ini pemain ya. Jadi yang tadinya tidak mau menyelamatkan karena OJK untuk rekomendasi ke situ akhirnya juga bisa menyelamatkan diri si Pemprov gitu dari tekanan gitu. Sisi lain juga ini mungkin juga langkah awal lah. Tapi kita belum tahu ya kedepannya seperti apa. Karena suntikan modal juga itu belum tentu bisa membuat bank tersebut sehat lagi kalau manajemennya nggak bagus. Jadi ada unsur menyelamatkan citra juga ya kalau melihat dari sini ya. Tapi kalau iya, betul. Ada ini kan tadi Kang Angga sempat ngomong bahwa keluarnya imbauan ini sebenarnya hanya untuk meredam interpelasi saja. Walaupun yang mengajukan sendiri, PDIP yang mengajukan memberikan 6 syarat ya. Nah, Kang Angga sendiri melihat bagaimana ini penarikan interpelasi ini ketika dalam proses tadi kan memang belum kelihatan jelas ada roadmap tidak untuk penyehatan Bank Banten. Terus padahal kan interpelasi bisa menjadi satu hal yang menarik juga untuk check and balance dari DPRD ya. Terus ini bagaimana ketika sekarang ternyata malah interpelasi ditarik dan tidak ada lagi partai yang melakukan interpelasi? Iya, dan ini sebenarnya sudah 2 kali ya seperti ini. Dulu di bulan lalu sempat ditunda seperti itu interpelasi ini. Sekarang ditarik. Nah ini mungkin jadi persoalan di DPRD. Padahal hak interpelasi hanya hak untuk memberikan keterangan Pemprov Banten kenapa mengeluarkan kebijakan, sehingga kita bisa lebih jelas apa sih celah persoalan yang sebenarnya dihadapi gitu, sehingga tidak terus-terusan persoalannya itu ini lagi dan terus diangkat kayak gitu. Sebenarnya kalau interpelasi juga sebenarnya tidak mengganggu ya, karena itu kan hanya memberikan keterangan sudah cukup bukti. Sisi lain ya Pemprov Banten juga banyak staf-stafnya yang bekerja gitu untuk melakukan penyehatan Bank Banten gitu. Saya rasa sih ini harusnya berjalan juga, tidak perlu ditarik. Jadi kalau alasannya kan penarikan interpelasi ini adalah bagian dari bentuk agar proses penyehatan Bank Banten tidak terganggu. Jadi sebenarnya kalau penarikan interpelasi ini apa jadinya sebenarnya motifnya kira-kira kalau dilihat dari Pak Tiro Banten sendiri? Wah, kalau kita lihat sebenarnya itu fungsi dari DPRD sendiri ya. Harusnya dijalankan gitu terkait ketika ada persoalan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat gitu. Tapi kalau tidak dijalankan ya saya nggak tahu apakah DPRD ini masih ingin menjalankan fungsinya atau tidak gitu. Atau emang ini hanya buat ini kebanyakan kita unsur politis ya. Karena emang di sana politisi sih.
Oh, gitu. jadi ada bergen Nah, politik juga, apakah jadi malah bergen politik atau jadi Bang Banten itu hanya sebagai alat saja untuk bergen politik atau bagaimana? Sebenarnya. nah itu bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat ketika momentum ini ada krusial, bergeningnya keluar gitu. Padahal kalau ada komitmen DPRD di periode sebelumnya gitu untuk melakukan interpelasi juga kan harusnya sudah dilakukan gitu. Nah ini juga sisi lain bergening politik. Ketika penarikan interpelasi juga menurut saya sih ada bergening juga sih terkait ini. Harusnya dilakukan karena ini fungsinya. Tapi ada sekarang sudah mulai muncul nih, enggak, bahwa ada opsi untuk penyehatan Bank Banten, yaitu yang mulai dari penambahan modal secara bertahap atau penambahan modal langsung sesuai dengan ini. Jadi ada perubahan perda atau juga ada mengikuti perda yang lama tapi bertahap penambahan modalnya. Nah, itu bagaimana dengan dua skema opsi yang ditawarkan saat ini untuk penyehatan Bank Banten dari DPRD maupun dari Pemprov itu? Iya, sebenarnya ini ya udah langkah yang baik. Mungkin tadi sudah dibicarakan ya. Ini udah langkah yang baik, sudah ada berbagai tawaran solusi bagaimana menyehatkan Bank Banten gitu. Tapi lagi-lagi kita cuma berfokus pada suntikan modal saja, penyertaan modal saja, tapi tidak tahap bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyertaan modal tersebut gitu. Oke. Dari jadi kalau sebenarnya Pak Tiro Banten sendiri sudah memiliki rekomendasi untuk bagaimana sih sebenarnya langkah apa sih yang harusnya dilakukan oleh Pemprov Banten dalam melakukan penyehatan Bank Banten ini? Iya, kami memang memiliki kemarin dari hasil diskusi dengan teman-teman, kami melihat ternyata ada persoalan di beberapa titik yang krusial yang harus sebenarnya didorong oleh Pemprov sendiri. Yang pertama adalah karena ini masih dalam induk perusahaan PT BGD, seharusnya kalau emang ingin menjadi mandiri PT Bank Banten ini harus dibahas lagi raperda tentang pengalihan saham Bank Banten gitu, dan penetapan Bank Banten sebagai BUMD Provinsi Banten. Tahun 2018 sudah ditandatangani kesepakatan, 2019 dibahas, tapi mandek di eksekutif. Nah sebenarnya ini sebenarnya peluang yang baik kalau jika dibahas lagi dan ditetapkan gitu BUMD ini. Yang kedua, ini yang terkait PT BGD mungkin harus dibentuk pansus gitu. Soalnya ada persoalan sendiri kenapa dia tidak bisa bertanggung jawab terkait kesulitan dari PT Bank Banten gitu. Sejak awal berdiri sampai sekarang pun ada masalah gitu. Nah ini harus dibentuk pansus PT BGD oleh DPRD atau Pemprov gitu. Kemudian melakukan kerjasama dengan Pemkab Kabupaten Kota. Yang saya lihat yang dari Pak Tiro Banten, Bank Pembangunan Daerah ini kan bersumber potensi nasabah dan potensi krediturnya dari ASN gitu. Nah kalau bisa dilihat kalau memang sudah punya kerjasama, bahkan sampai misalnya pengalihan RKUD seperti Kabupaten Serang dari BJB ke Bank Banten, ini kan luar biasa gitu potensi nasabah dan krediturnya. Ini juga menambah potensi keuntungan lagi bagi Bank Banten. Nah saat tahun kemarin Bank Banten sudah berusaha untuk itu, baru Kabupaten Tangerang dan Kota Serang yang yakin bahwa Bank Banten bisa meningkatkan PAD-nya, kayak gitu. Jadi Bank Banten sendiri nasabahnya baru Kabupaten Tangerang dengan Kota Serang saat ini. Iya, untuk kerjasama dalam layanan pemanfaatan bank, kayak gitu. Nah ini sebenarnya udah langkah yang baik, tapi ketika muncul ini agak ketunda lagi. Ini harusnya 8 kabupaten kota juga harusnya bisa mendukung hal itu. Seperti BJB kan, dia didukung oleh Pemkot-nya sehingga menjadi RKUD di sana. Ini kan luar biasa. Bahkan Pemkot kita juga masih BJB. Oh gitu. Ya. Iya. Belum lepas ya, belum lepas. Belum lepas. Belum bisa move on. Iya, belum. Iya.
ini sih yang harus dilihat. Terus yang apa terkait perbaikan layanan dan infrastruktur nih. Waktu saya ke Kalimantan itu untuk setiap pelosok ada infrastruktur seperti ATM, bank ya di Kalimantan Barat. Nah ini sebenarnya luar biasa kalau misalnya Bank Banten juga setelah penyehatan mengembangkan dirinya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank umum atau bank swasta. Di daerah Sumur saja tidak ada gitu untuk layanan bank hingga ke desa di ujung kecamatan Sumur gitu. Kemudian perbaikan layanan, iya sarana dan prasarananya, terus layanannya. Beberapa kali honorer dan di Pemprov Banten mengeluhkan ada pengurangan uang secara tiba-tiba, ini juga harus diperbaiki gitu. Gitu. Ya, administrasi itu gimana gitu ya? Iya, administrasinya besar atau tiba-tiba hilang begitu saja. Menarik. Atau mungkin pakai ATM bersama, mungkin potongannya lebih besar. Iya. Mungkin sih ya, tapi mereka beberapa kali mengeluhkan seperti itu sih terkait pengurangan tiba-tiba gitu. Ya, penulisan di media sosial, di Facebook pun sama, ada yang mengeluhkan terkait hal itu. Ini juga mungkin jadi tantangan bagi Bank Banten. Yang terakhir, ini pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD, gitu. Sesuai PP 54 tahun 2017 kan tentang BUMD kan harus ada pembinaan dan pengawasan gitu. Nah, mungkin ini yang harus dikawal dan dilakukan oleh Pemprov gitu terkait ini. Jadi tidak hanya melakukan penyertaan modal, tapi bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Banten. Ini sih yang lebih penting dibanding hanya menyuntik modal saja gitu ke Bank Banten. Iya. Jadi itu kalau misalnya masih bocor disuntik, ya keluar lagi saja gitu ya, nggak beres. Iya. Kayak bank sakit gitu. Iya, kayak bank sakit disuntik terus tapi nggak tahu penyakitnya di mana, ya tetaplah sakit gitu, nggak sehat-sehat. Siap. Tadi kan jadi kenapa alasannya dari yang ininya, kalau dari 8 kabupaten kota hanya baru dua saja yang menjadi nasabahnya Bank Banten. Apakah ini karena statusnya yang masih anak BUMD atau ada hal lain yang sebenarnya menyebabkan pemerintah daerah kabupaten kota itu tidak menaruh RKUD-nya di Bank Banten? Mungkin karena trust ya. Kalau kita lihat sendiri emang dari pendiriannya dari bank sakit, terus dari tiap tahun nggak ada keuntungan gitu signifikan ya, sehingga Pemkot juga belum percaya ketika dialihkan ke RKUD-nya ke Bank Banten. Itu sih yang mungkin jadi persoalan utamanya. Nah, kalau misalnya Pemprov Banten bisa membuat trust yang baik kepada Pemkot, mungkin itu bisa menjadi peluang. Itu yang pansus BGD ini maksudnya bagaimana ya, Kang? Kalau coba gini, kalau untuk pansus BGD, karena kan yang BUMD itu kan sebenarnya BGD-nya, bukan Bank Banten. Iya. Untuk pansus BGD-nya ini sebenarnya mau arahnya itu sebenarnya ke mana ini rekomendasinya? Nah ini kalau ini kan kewenangan pelaksanaan kekuasaan kan ada di Pemprov ya, atau di pemerintah daerah. Dan dia kan bisa melakukan penggabungan, peleburan gitu, bahkan pembubaran BUMD tersebut. Nah itu harus dilihat dulu dari hasil pansus. Apakah persoalannya masih bisa dikembalikan seperti semula gitu. Nah ini kan berarti kan bisa disehatkan kembali, atau memang PT BGD ini persoalannya memang sudah parah gitu dan emang nggak bisa dikembangkan lagi ya. Itu kewenangan dari Pemprov. Apakah mau digabung, dilebur atau mau dibubar, itu bebas dari Pemprov kebijakannya, hasil dari pansus itu. Rekomendasinya untuk mendiagnosis lagi bagaimana BGD ini seperti apa sih sebenarnya makhluknya, ini udah masih sehat atau tidak gitu, kira-kira seperti itu. Iya, karena kan waktu kasus penyertaan modal saja itu melakukan pengendapan gitu, dan ada dugaan digunakan untuk bisnis lain. Gitu, yang tidak sesuai dengan keinginan Pemprov.
Kang Yosef. Ini karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih. Iya. Terakhir Kang Panji ada yang ingin ditanyakan lagi nih, mungkin beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita pamit juga nih sama Pak Angga ya. Dan sekalian kita berdua juga pamit ya. Iya. Poin terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Oke, harapan terakhir sih sebenarnya sih dari Patiro Banten terkait polemik ini, baik ke DPRD maupun ke Pemprov Bantennya sendiri gitu, ke gubernur maksudnya. Itu bagaimana harapannya dari Patiro Banten terkait Bank Banten ini, karena udah mulai muncul nih opsinya, udah mulai muncul pengennya untuk menyehatkan Bank Banten. Iya, ini sebenarnya udah baik sih ya, dari DPRD sudah menawarkan solusi, tidak menyalahkan lagi seperti di awal. Tapi harapannya sih hak interpelasi ini harusnya sebenarnya dijalankan oleh DPRD gitu, karena dari masyarakat sendiri juga ingin tahu sebenarnya kejelasan persoalan yang ada di Bank Banten seperti apa gitu, tidak simpang siur terkait likuiditas atau apa gitu. Itu kan banyak sekali sepertinya masalah yang dihadapi Bank Banten itu jadi banyak kalau tidak dilakukan hak interpelasi ini. Kemudian dari DPRD sendiri coba bahas lagi raperda itu yang kami rekomendasikan terkait pengalihan saham Bank Banten dan penetapan Bank Banten sebagai BUMD kepada eksekutif. Nah, ini yang perlu didorong DPRD. Dari Pemprov Banten sendiri harapannya punya roadmap peta jalan bagaimana Bank Banten ini memang layak menjadi banknya Provinsi Banten gitu. Tidak hanya hanya ikon desentralisasi saja gitu. Adanya Bank Banten ya sudah selesai gitu, tapi bagaimana dia dipercaya oleh Pemkot, dia dipercaya oleh masyarakat sebagai ya bank yang menjadi akses perbankan di Provinsi Banten sendiri, gitu. Ya, mengembalikan kepercayaan lagi ya untuk masyarakat kepada Bank Banten. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bank Banten ya. Iya, lagi sakit ya. Karena jadi kebanggaan juga sih sebenarnya ya, jadi kebanggaan untuk masyarakat Banten juga. Ya, baik. Terima kasih banyak kalau gitu nih untuk Bang Angga Andreas dari Direktur Eksekutif Patiro Banten ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ratu. Iya, terima kasih Serangga WFM. Terima kasih banyak. Kapan-kapan main ke sini. Terima kasih Bang Panji. Angga Andreas ya. Setelah siap. Bisa langsung nggak virtual lagi gitu ya. Iya, betul. Tahun kemarin soalnya ke sana ini, sekarang iki. Iya, benar-benar. Terima kasih nih Bang Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Panji. Iya. Sama Baik, tadi banyak banget yang udah ikutan live lihat bareng ya. Ini ada Anugrah, ada tadi dari Diskominfo Kabupaten Serang juga ikutan gabung tadi ya. Teman-teman di Diskominfo. Iya, benar, juga ada dari Anugrah dan juga banyak banget tadi. Banyak banget ya, ada Haki Ridwan dan ada Tran juga. Ini juga cukup banyak banget yang bergabung. Terima kasih banyak ya. Dan ini juga sudah waktunya kita juga harus pamit. Harus pamit nih. Karena udah jam 10. Pas banget ya. Bang Panji juga makasih nih udah datang ke sini. Insya Allah nanti kayaknya jadwalnya akan tetap di seminggu sekali gitu ya. Sekali ya. Jangan kapok lo ya. Enggak kapok. Nanti kopinya ditambahin deh ya. Takutnya Serangga yang kapok. Enggak dong. Karena kayaknya lebih kompeten kalau misalnya ada Bang Panji langsung. Betul. Untuk bisa nanya-nanya lebih detail soal apa yang menjadi topik yang diobrolin gitu. Kalau gitu kita langsung pamit. Makasih buat Bang Panji. Salam buat teman-teman Banten Pos. Iya. Terus besok kita bakal siaran lagi. Kayaknya bakal sendirian nih besok nih ya. Dadah. Kita bakal terpisahkan jam siaran, tapi tetap Rahma ada ya, Rahma ya. Oke, kalau gitu pencinta Sergau, kita ketemu lagi besok jam 7 sampai jam 10 di siaran pagi. Ya. Collab sama teman-teman media yang lain pastinya. Betul sekali. Saya Raisa Andriana, bukan? Bukan. Saya Isyana Saraswati, bukan ya. Nyanyi kita foto lagi. Saya Fitri Ratu pamit. Dan juga Yosef pamit bareng sama Kang Panji. Redaktur